Ikhwataiman, ikhwan fillah, jamaah salat maghrib, silaturahim dan tholabul ilmi Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian syukur kita panjatkan, kita sampaikan kepadanya yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan ilmu kita, dan meningkatkan amal kita. Sehingga insya Allah kedudukan kita, derajat kita di sisi Allah semakin tinggi, semakin dekat dengannya, dan semakin dekat dengan surganya. Jadi ada 3 perkara yang akan mengangkat derajat, yang akan meninggikan kedudukan kita di sisi Allah. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu, dan yang ketiga adalah amal. Malam ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nazi'at ayat 34 sampai ayat 40. Ayat ke-34 sampai ayat ke-30 dari surat An-Nazi'at menjelaskan tentang hakikat kiamat kubro sebagai malapetaka dan kesengsaraan besar. Jadi tidak ada malapetaka, tidak ada kesengsaraan, tidak ada penderitaan sedahsyat kiamat kubro. Dan itu dijelaskan diantaranya dalam surat An-Nazi'at ayat berapa? 34 sampai 40. Jadi sekali lagi ayat ke-34 sampai ayat ke-40 dari surat An-Nazi'at menjelaskan tentang hakikat kiamat kubro sebagai malapetaka dan kesengsaraan besar yang akan terjadi pada tiupan kedua. Jadi kiamat kubro itu ada 2 tiupan. Tiupan pertama hancur alam semesta, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Kemudian tiupan kedua, dibangunkan manusia dari tempat tidurnya di alam kubur. Untuk apa? Untuk dikumpulkan di alam mahsyar, kemudian dihisab, divonis sebagai orang yang bahagia, sebagai penghuni sorga, dan sebagai orang yang celaka sebagai penghuni neraka. Jadi vonisnya ada 2 setelah dihisab. Pertama as-su'ada sebagai orang-orang yang bahagia fil jannah di sorga. Yang kedua sebagai al-ashqiya, orang-orang yang celaka yang akan ditempatkan di neraka. Na'udzubillahi min A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila malapetaka besar telah datang. Jadi atomah itu malapetaka, bencana itu. Al-kubro yang besar, maksudnya kiamat. Karena ada kiamat kecil, kiamat sugro, ada kiamat besar. Salah satu contoh kiamat sugro itu apabila jazirah Arab sudah mulai ada sungai dan ada kebun. Jadi nanti pada puncaknya jazirah Arab itu kebun semua, sungai semua. Kalau sekarang padang pasir ya, itu kiamat sugro. Atau pengembala kambing yang telanjang kaki tapi bikin bangunan tingkat tinggi. Itu berbicara tentang penduduk Arab. Jadi bangunan yang paling tinggi di dunia adanya di Saudi
1,1 kilometer. Ya. Jadi 1.100 kilometer ya. 1.100 meter ya. 1.100 meter. 1,1 kilo. Ya. Yang kedua di mana? Dubai ya, Al-Buruj. Ya. Kemudian dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan, faida ja'atil qiyamatul kubra, maka apabila sudah datang kiamat kubra itu, wasyiddatul uzba, dan kesengsaraan yang sangat besar itu, wahiyan nafhatus tsaniyah, yaitu tiupan yang kedua. Jadi malaikat Israfil diciptakan oleh Allah ya, dengan satu tugas, ya, meniup sangkakala. Tapi meniupnya cuma satu kali, cuma apa? 2 kali. Ya. Tiupan pertama 1 kali, tapi hancur alam semesta. Tiupan yang kedua 1 kali juga, tapi semua manusia di alam kubur yang ditidurkan panjang oleh Allah kemudian dibangunkan. Ya. Sampai orang kafir berkata, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Duhai celaka kami. Ya. Siapa yang telah membangunkan kami dari tempat tidur kami. Ya. Jadi kalau kita tidak kenyang tidur di dunia, nanti ada saat tidur panjang di alam kubur ya. Gitu. Ditidurkan semua tuh. Ya. Sampai hari kiamat, hari kebangkitan. Nah, inda idzin yu'radu alal insan kullu amalihi min khairin wa syarrin. Ya. Jadi pada waktu itu ya, semua amal manusia akan diperlihatkan kepada manusia. Baik amal baik dan amal buruk. Fayatadzakkaruhu, dan manusia ingat semua amalnya. Kalau sekarang ingat gak amal yang kita lakukan? Ya, banyak yang ingatnya, banyak yang tidak ingatnya. Kalau nanti semuanya ingat itu, ya, ya. Semuanya ingat. Ya. Kemudian waya tarifu bihi, dan tidak menyangkalnya, ya, mengakuinya. Ya. Nah, kalau sekarang ya, banyak orang yang berbuat jahat tapi tidak mengakui kejahatannya. Ya, gitu. Walaupun ada saksi ahli, ada bukti dan sebagainya, masih bisa menyangkal. Kalau nanti enggak, ya, dia mengingat semua amalnya, yang baik ataupun yang tidak baik, kemudian mengakui bahwa dia melakukan itu. Ya. Gitu. Balil insanu ala nafsihi basira. Ya. Jadi manusia itu sangat melihat dengan jelas. Ya, apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Gitu. Kemudian waburijatil jahimu limayyara. Ya. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Jadi tidak semua orang melihat neraka. Ya. Jadi orang yang celaka, orang yang sengsara adalah orang yang diperlihatkan kepadanya neraka. Tapi ada orang yang tidak diperlihatkan neraka. Ya. Orang yang bahagia, orang yang celaka sebelum dimasukkan ke dalam neraka diperlihatkan dulu. Pertama diperlihatkan lewat tidur. Ya. Yang kedua diperlihatkan dengan mata kepala sendiri ketika bangun tidur. Ya. Ketika tidur di alam kubur. Ya. Jadi ada orang mukmin dalam tidurnya diperlihatkan sorga dan kenikmatannya. Ya. Meskipun di alam kubur itu nikmat banget, karena melihat yang namanya sorga dan kenikmatannya, dia ingin agar kiamat itu disegerakan. Tapi bagi orang yang munafik, dalam tidurnya diperlihatkan neraka dan penderitaannya. Ya. Ternyata ya, di alam kubur itu menderitanya luar biasa. Tapi ketika diperlihatkan neraka dan penderitaannya, ternyata ya, lebih dahsyat daripada di alam kubur. Ya, dia ingin agar kiamat itu tidak jadi, di-cancel, dibatalkan. Ya, di alam kubur saja sudah menderita, apalagi di neraka.
Ya, di antara salah satu penderitaannya itu ketika diperlihatkan neraka. Ya. Kemudian wa udhirat jahannam likuli ya mubsirin ya, tura iyanan ya. Tidak akan diperlihatkan dengan jelas neraka jahanam bagi setiap orang yang melihatnya dengan mata telanjang. Ya. Gitu. Makanya ada ilmu yakin ya. Ilmu yakin itu ya, yakin berdasarkan ilmu. Ada ainul yakin. Yakin berdasarkan mata. Ada hakul yakin. Yakin berdasarkan kebenaran. Ya. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka merasakan bagaimana ya panasnya neraka, diperlihatkan dulu. Ya. Ya. Di dunia dikasih tahu bahwa di akhirat nanti ada neraka. Pas di akhirat diperlihatkan neraka. Dan baru merasakan neraka sebagai hakul yakin ketika dicemplungin ke dalamnya. Ya. Kalau sekarang kita baru ilmu yakin. Tapi jangan sampai kita mengalami ainul yakin. Apalagi sampai hakul yakin. Ya. Ya. Tapi kita sekarang dikasih tahu ilmu tentang sorga. Dan kita yakin. Nanti kita akan diperlihatkan sorga. Dan kemudian baru hakul yakin ketika dimasukkan ke dalam sorga. Ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan daka ya. Jangan melakukan kekufuran, jangan melakukan kefasikan, jangan melakukan kemaksiatan apabila bumi sudah digoncangkan terus-menerus, digoncangkan berulang-ulang dengan guncangan yang sangat dahsyat ya. Kalau gempa bumi paling berapa menit ya? Ya. Ada yang sampai 1 jam nggak? Nggak ada ya, rata-rata berapa menit itu ya. Tapi ternyata orang panik banget itu ya. Dan dampaknya dahsyat banget ya. Tapi ini digoncangkannya itu dakan. Digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, digoncangkan terus-menerus, digoncangkan berulang-ulang ya. Ya, mudah-mudahan kita tidak mengalaminya ya. Ya. Karena hanya orang kafir yang mengalami itu ya. Orang yang beriman tidak akan mengalami bagaimana bumi digoncangkan terus-menerus, digoncangkan segoncang-goncangnya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya faida ya zulzilatil ardu wa kassara ba'duha ba'dhan. Begitu bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, maka bagian bumi satu dengan yang lainnya itu saling menghancurkan ya. Gunung dibenturkan dengan bumi, gunung hancur, bumi juga hancur ya. Itu saling menghancurkan ya, gitu. Dan itu yang akan terjadi. Wajah rabbuka wal malaku sofa ya. Langit lenyap hancur, bumi lenyap hancur, semua penduduk bumi lenyap hancur. Yang tinggal siapa? Allah dan malaikat dalam keadaan berbaris ya. Jadi benar-benar alam ini kosong ya. Yang tertinggal adalah Allah dan malaikat dalam keadaan berbaris ya. Jadi Allah nanti akan bertindak sebagai hakim ya, yang akan memutuskan mana yang pantas masuk surga dan mana yang pantas masuk neraka. Dan kemudian ya, di hadapan Allah malaikat berbaris dengan rapih, berbaris dengan saf yang rapat ya, dan lurus. Jadi kita sholat ya, safnya itu harus seperti saf malaikat ya. Jadi malaikat juga bersaf-saf itu ketika menghadap Allah. Jadi sholat itu kan menghadap Allah. Nah, malaikat juga ketika menghadap Allah ya, mereka posisinya dalam bentuk saf ya, dalam bentuk saf. Wal malaikatu sufufan katanya. Dan para malaikat berbaris ya. Kemudian waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkaru insan wa anna lahu dzikra. Itu surat Al-Fajr. Kemudian akan didatangkan, dihadirkan itu ya, yang namanya neraka jahanam. Pada hari itu manusia ingat ya.
dengan apa yang pernah dilakukannya pada waktu di dunia. Ya, manusia sadar, kemudian bertobat, tapi itu bukan saatnya untuk bertobat. Ya, walaupun sadar waktu itu tidak ada gunanya, percuma. Apalagi sampai kemudian tobat. Jadi wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu neraka jahanam didatangkan. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Waktu sadar itu sekarang. Ya. Supaya kita sadar, pertama kita wajib berzikir kepada Allah. Yang kedua kita wajib memikirkan ciptaan Allah. Baru kita sadar, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kita sadar bahwa semua yang diciptakan Allah itu tidak ada yang tidak bermanfaat, tidak ada yang sia-sia. Ya. Semuanya bermanfaat. Ya. Kemudian agungkan Allah. Ya. Kita kagum dengan ciptaan Allah. Setelah itu kita berdoa, jangan sampai kita dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Jangan sampai kita diperlihatkan oleh Allah dengan yang namanya neraka. Jangan sampai dihadirkan yang namanya neraka jahim, ya, atau neraka jahanam. Ya. Jadi wajia fi dzalikal yaum al-azim bi jahannam yauma idzin yatta'idu al-kafir wa yatub, katanya. Begitu, ya, pada hari itu neraka jahanam dihadirkan itu, ya. Maka hari itu manusia sadar dan kemudian bertobat. Dan manusia di sini adalah orang kafir, orang yang tidak beriman, ya, orang yang mendustakan, orang yang tidak mengikuti aturan Allah, orang yang tidak mentaati aturan Allah. Wa kaifa yata'idul itti'ad wa taubah. Apa manfaatnya sadar benar bertaubat waktu itu? Jadi ada neraka yang Allah sediakan bagi orang yang di dunianya tidak mau mikir. Ya. Harusnya setelah berzikir itu berpikir. Ya. Tapi ada yang tidak mau mikir. Ya. Sampai kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Waqad farrata fihi ma fid dunya. Padahal waktu di dunia yang harus digunakan untuk berzikir dan berpikir, malah mereka mengabaikannya. Tidak mau berzikir, tidak mau berpikir. Akhirnya tidak menyadari, ya, tentang keagungan Allah, tentang kebesaran Allah, tentang dahsyatnya azab Allah. Ya. Jadi orang yang takut kepada Allah itu, dia tidak akan maksiat kepada Allah. Karena dia takut dengan azab Allah. Ya. Yang siksanya, ya, itu tidak bisa ditandingi oleh siksa manusia. Ya. Jadi siksa manusia yang paling dahsyat tidak bisa menandingi azab Allah SWT. Kalau siksa manusia, kalau sudah mati, udah selesai. Ya. Tapi kalau azab Allah, sudah mati, dihidupkan lagi. Ya. Jadi manusia ketika disiksa Allah tidak sabar, dia putus asa. Ingin mati, tapi enggak mati-mati. Pas mati, dihidupkan kembali. Disiksa lagi. Ya. Makanya, ya, fama asbarahum alannar. Penghuni neraka itu tidak akan ada yang sabar ketika menghadapi siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya wafata awanuhum, ya. Dan waktu mereka telah berlalu. Allah ngasih, ya, hari kemarin. Allah ngasih hari sekarang. Allah ngasih hari esok. Hari kemarin sudah lalu, tidak bisa balik lagi, ya. Gitu. Ketika manusia di alam kubur, itu dunia itu hari kemarin. Ya. Sedangkan hari alam mahsyar itu hari yang akan datang. Ya. Itu. Makanya hari ini adalah hari untuk memperbaiki diri. Ya. Jadi kekurangan kesalahan yang kemarin jangan sampai diulangi lagi. Makanya ada yang disebut islah. Islah itu memperbaiki diri. Ya. Kita perbaiki dunia kita, perbaiki agama kita, dan perbaiki akhirat kita. Ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Nah, ketika menyaksikan yang namanya azab Allah, di antaranya neraka jahanam, ya, dengan penuh penyesalan,
orang kafir berkata, ya laitani qaddamtu lihayati. Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidup ini. Penyesalan manusia dimulai ketika sakratul maut, ya. Ketika maut menjemput, maka kemudian orang yang tidak sedekah, orang yang tidak infak, orang yang tidak zakat, orang yang tidak amal soleh, dia nyesel banget. Dia minta kepada Allah agar dikasih waktu barang sejenak. Fa'as sadaqo aku minas solihin. Kalau engkau ngasih waktu aja barang sebentar, aku akan bersodako dan aku akan beramal soleh. Tapi ajal tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Yang ada adalah penyesalan yang tidak ada gunanya, ya. Nah, ini harusnya sekarang kita mengatakan ya laitani qadamtu lihayati, bukan nanti, ya. Sekarang, ya, saatnya untuk berzikir, berfikir dan kemudian memperbaiki diri. Fayuma idzil la yu'adzabu adzabahu ahad, ya. Wala yuthiku wathaqahu ahad. Ya, jadi fayuma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad wala yuthiku wathaqahu ahad. Jadi hari ini, ya, hari akhirat, ya, hari di manusia dihadapkan kepada neraka, itu hari di mana, ya, seorang pun tidak akan bisa mengazab seperti Allah mengazab orang yang melakukan kemaksiatan, ya. Jadi dahsyatnya siksaan Zionis, ya, Yahudi terhadap, ya, Palestina di Gaza itu dibandingkan dengan azab Allah yang akan ditimpakan kepada mereka, itu nggak ada apa-apanya tuh, nggak ada apa-apanya, ya. Jadi manusia, ya, itu tidak bisa menciptakan, melakukan yang namanya penyiksaan yang mencapai level siksaan Allah terhadap orang yang maksiat, ya. Kemudian wala yuthiku wathaqahu ahad, dan tidak bisa mengikat, tidak bisa membelenggu, tidak bisa merantai, ya. Seperti Allah mengikat, merantai dan membelenggu orang yang melakukan kemaksiatan, ya. Jadi sini jelaskan fa fi dzalikal yaum al asib la yastati'u ahadun wa la yaqdiru ayyu'adziba mithla ta'dzibillah man asahu. Jadi pada hari itu, ya, hari yang sulit, ya, seorang pun tidak bisa, tidak mampu mengazab seperti Allah mengazab, ya, yang maksiat kepadanya, mengazab orang kafir, mengazab orang fasik dan mengazab orang maksiat. Wala yuthiku wathaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya, ya. Itu nanti dijelaskan, ya. Jadi Allah membelenggu, merantai, mengikat orang yang maksiat itu tidak bisa ditiru oleh manusia, ya. Jadi wala yastati'u ahadun ayyuthiku mithla wathaqillah wala yablugh ahadun mablaghahu fidzal. Jadi tidak bisa, ya. Jadi siksaan Allah itu ada levelnya, ada tingkatannya, ya. Sama dengan nikmat Allah, ya. Jadi nikmat Allah itu ada 10 tingkat, ya. Level pertama sampai level ke 100, ya. Nah, neraka juga ada yang namanya adarku. Kalau surga namanya adarojat, ke atas, makin ke atas itu makin nikmat. Sedangkan neraka itu adarokat, makin ke bawah makin sengsara itu, makin sengsara, ya. Jadi level, ya, manusia menyiksa manusia itu tidak akan bisa mencapai, ya, level siksaan Allah terhadap orang yang melakukan kemaksiatan, ya. Allah gambarkan itu, ya. Khudhuhu fagullu, ya. Jadi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, malaikat diperintah untuk menangkapnya. Setelah menangkap, kemudian Allah nyuruh supaya membelenggunya, ditangkap kemudian dibelenggu, ya. Tsumma jahima salu. Setelah itu lemparkan oleh kalian, ya, dia ke dalam neraka. Bayangkan, di neraka dalam keadaan dibelenggu, ya. Setelah itu kemudian dilemparkan, ya. Kira-kira gimana itu tersiksanya di neraka? Kalau di surga kan bebas, ya, dalam keadaan kenikmatan.
Dalam keadaan kesengsaraan di neraka, manusia itu tangannya dibelenggu, kakinya dibelenggu, kemudian ditempelkan ke lehernya, baru dilemparkan ke neraka. Ini bukan dongeng, ya. Ini adalah nyata karena Allah yang berfirman, "Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dzira'an fasluku." Kemudian setelah dibelenggu, ya, sebelum dimasukkan ke dalam neraka itu dirantai dulu. Ya. Rantainya itu 70 hasta. 70 hasta itu ya sekitar berapa tuh? Ya, 35 meter itu rantainya itu, ya. Kenapa? Karena penduduk neraka itu lebih besar, lebih tinggi daripada penduduk sorga, ya. Penduduk sorga itu cuma 60 hasta, kurang lebih 30 meter. Sedangkan penduduk neraka rantainya saja itu 35 meter itu rantainya. Ya. Rantainya saja tuh, ya. 35 meter. Jadi setelah dibelenggu, setelah dirantai, baru kemudian dilemparkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa itu? Ya. Ini saatnya kita muhasabah. Saatnya kita introspeksi. Jangan sampai kita termasuk orang yang diazab dengan azab yang seperti itu. Kenapa? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Ya, sesungguhnya dia itu kenapa sampai ditangkap oleh malaikat, sampai dibelenggu, sampai dirantai, sampai dilemparkan dan dimasukkan ke neraka? Dulunya, ya, ia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Ya. Jadi tidak mengagungkan Allah, tidak membesarkan Allah. Kapan kita mengagungkan Allah? Ketika kita sujud, ya, Subhana Rabbiyal Azim. Kapan kita membesarkan Allah? Setiap kali kita takbir kan, Allahu Akbar. Ada takbir yang namanya ihram, ada takbir yang namanya intikal. Ya, tiap pindah gerakan itu takbir. Kita sedang membesarkan Allah dan kita sedang mengagungkan Allah. Mereka dibelenggu, ditangkap, dirantai, dimasukkan ke neraka. Kenapa? Karena tidak mengagungkan Allah. Ya. Kemudian apa lagi? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Waktu di dunianya jangankan ngasih makan orang miskin. Ya. Mendorong orang, ya, itu untuk memberi makan orang miskin juga enggak, ya. Jadi di satu sisi dia pelit, di sisi lain dia nyuruh orang lain untuk pelit. Di sisi lain dia tidak ngasih makan orang miskin, di sisi lainnya dia tidak nyuruh kepada orang lain untuk ngasih makan orang miskin. Ini pelit banget itu. Orang yang pelit banget itu, ya. Nanti ditangkap, dibelenggu, dirantai, dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Ya. Di dalam surat Al-Ma'un kan dijelaskan, ya, ada orang yang mendustakan agama. Siapa orang yang mendustakan agama? Orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak memberi makan orang miskin. Ya. Siapa lagi? Orang yang sholatnya itu bukan dimasukkan ke sorga, tapi dimasukkan ke neraka yang paling bawah, namanya neraka wel. Kenapa? Karena sholatnya tidak khusyuk, sholatnya ria, kemudian pelit, tidak ada kepedulian sosial. Ya, ara'aita alladzi yukadzibu bidin, fadzalikal ladzi yad'u yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil muslimin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Ya, gitu. Kemudian, ya, falaisa lahul yauma hahuna hamim. Kalau sudah dimasukkan ke neraka, di neraka itu tidak ada teman setia, tidak ada teman sejati. Itu semuanya pengkhianat itu, ya. Nah, salah satu tanda kiamat sugro itu kalau sudah susah cari teman yang setia. Ya. Kalau susah cari teman yang bisa dipercaya, itu kiamat sudah dekat. Dan ternyata di neraka itu tidak ada teman yang setia. Ya. Jadi benar-benar menderita sendirian. Ya. Kalau di sorga kan bahagianya rame-rame, ya. Bahagianya rame-rame di sorga. Kalau di neraka sengsaranya sendirian, tidak ada teman, ya, tidak ada teman, ya. Coba. Jangankan di neraka, di sorga sendirian enak nggak? Enak nggak di sorga sendirian? Ini di neraka sendirian, ya. Sekarang kalau di neraka rame-rame enak nggak? Nggak enak juga kan? Apalagi
sendirian. Lebih daripada itu kata Allah, wala ta'amun illa min gislin. Di neraka itu tidak ada makanan, tidak ada minuman. Makanannya itu yang kalau dimakan tidak bikin kenyang, tidak bikin gemuk. Jadi penghuni neraka itu kurus-kurus dan kelaparan. Ya. Tapi kemudian tidak ada minuman kecuali nanah. Ya. Nanah. Ya. Jadi ada minuman alternatif. Kalau tidak suka nanah, ada minuman pilihan. Namanya hamim. Apa hamim itu? Air panas. Ya. Ya. Yang panasnya setara dengan besi mendidih. Ya. Terus nanti ada makanan. Makanannya itu diambil dari pohon zakum. Buahnya disebut buah zakum. Ya. Seperti kepala setan, menakutkan. Ya. Makanya setan itu tidak pernah memperlihatkan diri kepada kita. Ya. Karena kalau kita melihatnya takut banget itu. Nanti kita akan melihat buah dari pohon zakum ya seperti setan itu, ya, itu. Tapi kemudian karena lapar dimakan. Ketika dimakan, ya, ternyata begitu sampai di perut mendidih itu. Seperti mendidihnya yang namanya tembaga. Ya. Tembaga yang mencair dengan besi yang mencair itu panasan mana tuh? Ya. Jadi minumannya itu panasnya setara besi mendidih. Saking panasnya sebelum minuman itu sampai di mulut wajahnya sudah terbakar itu. Itu minumannya. Sedangkan makanannya yang bernama zakum begitu dimasukkan ke dalam perut mendidih ya. Seperti mendidihnya tembaga yang mencair. Ya. Makanya tidak ada yang bisa sabar di neraka. Ya. Tidak ada yang bisa sabar. Ya, dia ingin mati tapi nggak bisa mati. Tapi ketika mati dihidupkan kembali. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian la ya'kuluhu ila khati'un. Ya. Air nanah itu ya tidak akan dimakan kecuali oleh orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa yang terus-terus berdosa. Ya, melakukan dosa terus-terusan dan kemudian kufur kepada Allah terus-terusan. La ya'kuluhu illa mudlimun al-musirun alal kufri billah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan al-khati'un itu al-mudlimun, al-mudnibun, orang yang melakukan dosa. Al-musirun serta terus-terusan alal kufri billah, melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping minuman berupa air panas dan nanah, di neraka terdapat makanan ya itu berupa buah-buahan dari pohon zakum. Jadi pohon zakum itu tinggi banget. Ya. Dia tumbuh dari dasar neraka sampai kemudian ke permukaan neraka. Jadi semua penghuni neraka di tiap levelnya itu ya minumannya air panas atau nanah ya bercampur darah. Ditambah dengan apa tadi? Buah zakum. Ya, buah zakum itu. Ya. Dan itu dijelaskan inna syajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum itu to'amul athim, makanan bagi orang yang banyak dosa. Kenapa banyak? Karena tidak pernah bertobat. Tiap berbuat dosa terus saja tidak pernah bertobat. Sampai kemudian dosanya numpuk itu. Dosanya numpuk. Kal muhli yagli fil butun. Seperti cairan tembaga mendidih di dalam perut. Itu gambaran buah zakum. Bisa dibayangkan tuh. Ya, minumannya panas setara dengan besi mendidih, makanannya ya mendidih seperti mendidihnya apa? Tembaga di dalam perut, ya. Kagolil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Kemudian khudhu fagtiluhu ila sawail jahim. Nah, mereka ya minum air panas ditambah dengan makan buah zakum ya dalam keadaan wajah terbakar, perut juga ya panas luar biasa, itu berada di pinggir-pinggir neraka ya. Ya, jadi bukan di atasnya di neraka tapi di pinggir-pinggir ya. Kalau di pinggir adem nggak tuh? Di pinggir neraka itu. Nah, karena mereka ada di pinggir, apa kata Allah? Khudhuhu ya. Allah perintahkan kepada mereka, tangkap mereka.
Kemudian fagtiluh, ya, seret dalam keadaan dibelenggu ila sawa'il jahim, ke tengah neraka. Ya. Jadi makin ke tengah makin adem makin panas tuh. Ya. Jadi dari pinggir kemudian ditarik, ditangkap oleh malaikat dalam keadaan dibelenggu, diseret ke tengah-tengah itu. Kemudian tidak sampai berhenti sampai di sana. Ini Al-Qur'an ya. Jadi kalau tidak percaya kufur itu. Ya, ini wahyu Allah. Tidak ada kebohongan di dalamnya. Nah, setelah mereka diseret ke tengah-tengah neraka, kata Allah kepada malaikat, "Tsumma subu fawqa ra'sihi min adzabil hamim." Kemudian oleh kamu tuangkan ke kepalanya air yang sangat panas. Iya, Pak, ya. Wajahnya panas, mulutnya panas, perutnya panas, kepalanya disiram air panas. Ya. Kemudian duk innaka antal azizul karim. Rasakan oleh kamu. Karena kamu waktu di dunia merasa gagah, merasa hebat, merasa kuat, merasa mulia. Ya. Jadi ada manusia di dunia itu merasa paling hebat, paling gagah, paling kuat dan paling mulia. Maka dengan neraka yang asalnya tinggi direndahkan, yang asalnya mulia dihinakan, yang asalnya kuat dan gagah dilemahkan. Ya, dilemahkan. Ya, ini dahsyatnya neraka. Jadi neraka itu azab yang membuat manusia gagah menjadi lemah, serta membuat manusia mulia menjadi hina. Ya, azab yang melenyapkan kekuasaan dan kekayaan. Di neraka tidak ada lagi orang yang berkuasa. Di neraka tidak ada lagi orang yang kaya. Di neraka tidak ada lagi orang yang gagah hebat di neraka. Tidak ada yang mulia tuh. Kemudian kematian telah merenggut segalanya. Boleh sekarang enak-enakan. Tapi ketika saat dijemput kematian, segalanya lenyap. Ya, kekuasaan lenyap, kekayaan lenyap. Ya kan, itu lenyap itu. Makanya kita diperintahkan untuk banyak mengingat sesuatu yang bisa melenyapkan kelezatan. Ya, apa itu? Kematian. Sampai kemudian ya orang yang kafir itu dia berkata, ya laitaha kanatil qadhiyah. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Ya. Enggak lama kan manusia itu, ya. Berkuasanya enggak lama, kayanya enggak lama, gagahnya enggak lama, kuatnya enggak lama, segernya juga enggak lama, lincahnya enggak lama, ya. Begitu mati menjemput, segalanya sirna itu, ya. Nah, kemudian ma'agna anni maliyah, ya. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku, ya. Tidak berguna. Ya. Bahkan yang dibawa cuman kain kafan, ya. Dikasih kapas, kemudian dikasih minyak, ya. Ya. Nah, kendaraannya juga apa tuh? Ya. Kendaraannya bukan kurung batang, ya. Itu. Itulah gambaran manusia ketika dijemput dengan kematian. Kekayaan tidak bisa menolongnya. Halaka anni sultania. Bahkan kekuasaanku telah hilang dariku. Ya, itulah gambaran manusia. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Sungguh inilah azab yang dahulu kamu ragukan. Ya. Ya. Jadi artinya tidak percaya, tidak yakin bahwa Allah itu nanti sudah menyiapkan azab bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang tidak taat kepadanya, ya. Ya. Itu surat Ad-Duhan ayat 43 sampai 50, ya. Silakan ada yang tanyakan sampai